Apa? Terus gimana, belum hafal materinya? Kita gas aja lah. Ini kayaknya tuh soalnya kan dari seluruh mahasiswa tuh ada 400-an dong. Masa iya sih satu-satu mau ditonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Anggi Ramadan, NPM 1921010146. Yang terhormat Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Materi yang pertama yaitu hukum antar hukum. Definisi hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional Kan Iya masih Ringo. kayaknya dikit loh. Assalamualaikum. Hari ini kita mau bikin video sama Mas Dodi. Hello. Mau bikin video buat kampus. Laundry. 18,5. Hari ini aku akan ajak kalian semua melihat mahasiswa Fakultas Hukum untuk menghafal materi hukum perdata internasional. Apakah dia bisa menghafal 13 materi dalam waktu sehari? Kita lihat saja prosesnya ya. Semoga sukses ya Mas Dodi. Contoh kasus Renvoy. Contoh kasus Renvoy yaitu Defurgo Case. Defurgo Case 1879. Ulang. Coba. Ya, ini aja ya. Materi yang keempat yaitu menunjukkan kembali Renvoy. Pengertian Renvoy adalah menunjukkan kembali kepada hukum yang semula menunjukkan sebagai hukum yang baru ditetapkan. Tar, rolling. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Anggi Ramadan, NPM 1921010146. Yang terhormat Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perdata Islam. Hukum Perdata Islam coba malahan kan. Hukum Perdata Internasional. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yaitu hukum antar hukum. Hukum antar hukum dalam kata internasional adalah sifat hukum perdata internasional. Definisi hukum hukum nasional, bukan hukum internasional. Hukum nasional di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Mungkin ada hubungan hierarki, dan warga negara RCC melangsungkan kontrak kerja dengan warga negara Indonesia. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian daripada satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Ialah hal dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI, yaitu remission atau penunjukan kembali, yaitu proses Renvoy oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori. Ada beberapa titik ada beberapa
lanjut ya. Matur suwun ombenane. Ya. Enggak lah. Lagi nyantai kok ketemu anak-anak pada mancing. Lihat di situ. Indik-indik kok bawa kantongan. Ternyata kantongannya tua, teman-teman. Iki delok ya ono-ono benane kok ngrimen ya bawa kantongan iki. Waduh, duh, bahaya. Bahaya delok iki. Ya, bahaya. Ya, biasa anak muda zaman sekarang ya. Ngirit. Ngomong-ngomong raiku kok ketok blotong banget ya. Materi selanjutnya, materi kelima, yaitu kualifikasi. Fakta-fakta sehari-hari ke dalam istilah hukum. Fakta-fakta tersebut yang membenarkan dipergunakannya hukum awak dalam persoalan-persoalan. Tujuan dari hak-hak yang telah diperoleh justru adalah sebaliknya. Dan ini contoh lain mengenai hak-hak yang telah diperoleh. Yang pertama, badan-badan hukum yang tak dikenal. Yang kedua, wasiat baru yang merugikan. Yang ketiga, perubahan letaknya benda bergerak. Di negara ini diperkembangkan ajaran tentang hak-hak yang telah diperoleh, bahwa harus diadakan pengakuan hak-hak yang telah tercipta di luar negeri ini. Selanjutnya pendirian kami, hak-hak yang telah diperoleh tidak dianggap sebagai fundamen secara dogmatis. Section created abroad. Materi yang selanjutnya, materi ke-10, yaitu persoalan pendahuluan. Pengertian persoalan pendahuluan. Dan selanjutnya yaitu materi yang ke-13, yaitu pemakaian hukum asing. Dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian. Hukum asing diduga adalah sama dengan hukum biasa. Yang ketiga, hukum asing atau hukum yang paling dekat pada hukum asing yang bersangkutan. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Setelah berapa jam? 7 jam tadi ya? Iya, 7 jam. 7 jam ya? Ya, alhamdulillah. Thank you. Dari jam 8 pagi sampai sekarang jam 3 sore baru kelar. Karena Mas Dodinya nggak apal-apal materinya, payah. Baru sampai rumah teman-teman, baru selesai mandi. Ini di luar posisinya sekarang lagi hujan deras. Tadi seharian bantuin Mas Dodi buat tugas kuliah. Mas Dodi itu sepupu saya teman-teman. Dia adalah salah satu sepupu saya yang baik menurut saya. Kenapa ada keinginan ingin kuliah di Fakultas Hukum? Yo. Keinginan kuliah di Fakultas Hukum karena saya yang dulunya awam tentang hukum, saya ingin belajar hukum. Nah, ketika saya sudah menjadi sarjana hukum, insya Allah nantinya saya akan membantu masyarakat yang awam hukum agar tahu bagaimana tatanan hukum. Amin. Amin. Bawa banget ya tujuannya. Insya Allah. Ganteng tenan nenek ngono. Dia itu anaknya rajin, nurut, sopan, dan juga sedikit pintar. Yo pintar toh. Orang dia ikut bidik misi 2 kali dapat terus.
Semakin bertambahnya umur, dia itu semakin dewasa, semakin peka, semakin mengerti sama orang tua. Doa saya mudah-mudahan dia itu jadi orang yang sukses ya, yang bisa membanggakan keluarganya, keluarga besarnya, dan bisa membantu orang-orang banyak. Hujan-hujan enaknya makan mie spesial pakai 2 telur. Oh iya, ini bukan acara makan-makan ya.